Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti para murid Yesus yang lainnya, Yusuf Arimatea juga begitu mencintai Yesus. Akan tetapi, ia tidak berani berterus terang, sebab ketika pada saat itu ia mengaku sebagai murid Yesus, tentu penuh dengan resiko. Namun di dalam bacaan kita, di situ kita mendapati tiba-tiba Yusuf Arimatea menjadi seorang yang berani. Saat itu Petrus sudah menyangkal Tuhan. Murid-murid lainnya yang hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lari tercerai-berai. Kristus dinyatakan sebagai nabi palsu dan penjahat oleh pengadilan. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu Saudara, Yusuf Arimatea berani menyatakan diri sebagai pengikut Yesus dan juga sahabat Yesus. Meskipun pada saat itu Yesus divonis sebagai tokoh kriminal tanda kutip yang harus segera dieksekusi, Yusuf Arimatea tidak meninggalkan Yesus dan mau mengakuinya tanpa memikirkan resiko. Tentu di saat-saat yang rawan, Yusuf Arimatea berupaya supaya memberikan yang terbaik dan berbuat yang terbaik bagi Yesus. Di dalam bacaan kita, selain Yusuf dari Arimatea, ada pula Nikodemus. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus juga menunjukkan keberaniannya untuk mengasihi dan mengikuti Yesus. Dalam bacaan kita, dikatakan bahwa Nikodemus menguburkan jenazah Yesus. Nikodemus adalah seorang Farisi yang karena takut pada orang-orang Yahudi, ia mengunjungi Yesus secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara, Nikodemus adalah seorang petobat baru yang memiliki pengenalan pribadi kepada Yesus. Nikodemus menyatakan kasihnya kepada Yesus di saat kematian Yesus. Dari bacaan ini kita belajar baik Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus adalah murid Yesus yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Mereka menyatakan kasihnya kepada Yesus walaupun mereka tahu apa yang dilakukannya sangat beresiko tinggi. Jika dibandingkan dengan Yusuf Arimatea atau Nikodemus, apakah kita bisa seberani mereka yang mau memproklamirkan diri sebagai sahabat dan murid Yesus di tengah dunia yang membencinya, di tengah dunia yang justru memilih untuk meninggalkan Yesus daripada tetap mengasihi dan juga menjadi pengikutnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Milikilah sikap berani untuk menyatakan kasih kita kepada Yesus. Milikilah sikap berani untuk menyatakan kasih kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan malu mengakui keluarga kita, jangan malu mengakui orang tua maupun anak-anak kita, tetapi kasihilah mereka meskipun kita tahu ada hal-hal yang mungkin akan kita terima sebagai resiko maupun konsekuensi. Mari belajar dari Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus yang tetap mau mengasihi Yesus, yang tetap mau menjadi pengikutnya di tengah risiko tinggi yang harus mereka terima. Nyatakan kasih-Mu kepada Yesus, nyatakan kasih-Mu kepada keluarga, dan nyatakan kasih-Mu kepada sesama. Amin.